Selamat datang di Harry Podcast. Histerisnya algoritma, retaknya realita. Nah, di podcast kita kali ini kita bakal ngebahas berita-berita yang kita temuin akhir-akhir ini. Nah, berita-berita itu banyak mengandung unsur sensasionalisme, guys. Oh, Yang bener gak sih? Sumpah. Oke, lanjut ke pembahasan berikutnya. let's go. Sebentar. Apa tuh? Sini. 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 Kenapa, Sab? Langsung kelihatan enggak? Kelihatan. Lihat. Sih itu. Nih. Lihat dulu ya. Ya. Ini, terus ini, Hah? terus ini. Ini di timeline gue nih. Jadi di timeline gue itu akhir-akhir ini tuh kayak banyak banget berita yang itu tuh kayak judulnya dari judulnya ya, bukan isinya, di judulnya doang nih. Itu tuh kayak tanda kutip sensasional. Jadi tuh kayak berlebihan mungkin ya. Tapi kayak banyak banget gitu loh. Iya. Di kalian ada gak? Jadi series, bukan risih sih, tapi kayak aneh aja gitu. Ada sih Ada, gue. Ada. Kurang lebih sama sih. Sama sih. Lu benerin beritanya yang mana? Kayaknya gue baca banyak juga sih, tapi yang sensasionalisme. Tapi sebanyak itu. Coba, tadi kan lu bilang sama. Coba buka HP lo. Bentar ya. Ini terakhir sih ya. Gue sebenarnya kalau misalkan berita-berita yang zaman sekarang apa sih sebutan clickbait ya? Clickbait. Iya. Emang sekarang Judul-judul. rata-rata beritanya juga kayak gitu nggak sih kayak nih. Contohnya nih, yang kayak gini nih. Ya, Oke. iya nih gitu yang judulnya tuh kayak pakai bahasa-bahasa itu yang aneh, Iya. aneh gitu loh. Jadi kayak Sebenarnya kalau ngerujuk ke salah satu case ya, kayak gini nih misalnya. Wih, parah banget, Cok. Iya. Gue cukup triggering gitu. Kenapa? Karena kayak dia tuh banyak pakai kata-kata yang maaf kayak cabul, terus kayak fantasi iya. seksual, dan itu Iya tuh judulnya. sorry tuh saya bagi gue tuh sebagai pembaca itu cukup sensitif dan gue cukup ke-trigger sih. Dan ini tuh kalau nggak salah berita tentang dokter PPDS gak sih? Oh iya. Yang Nah. sumpah itu tuh rame banget tuh. Sumpah, di gue juga liat yang itu. Iya. Nah, gue juga bingung. Maksudnya, kok bisa sih? Maksudnya dokter PPDS ngelakuin hal setega itu gitu? Makanya, gue tapi juga bukan kayak, cuma PPDS doang tau, maksudnya mungkin PPDS, gue nggak tahu ya itu maksudnya Iya. residen mana apa, gue nggak tahu kan bagiannya. Tapi kayak Iya. setelah berita itu naik, segala macam tuh kayak banyak banget gitu loh, apa namanya kasusnya yang dokter ngelakuin hal seperti itu. keungkap gitu kan, jadi kayak Banyak makin ke blow up banget. banget. Dan kenapa ya organisasi media yang satu sih tadi gua highlight tadi itu, kenapa emang mereka tuh, gue ngerasa emang mereka tuh memakai clickbait dan judul-judul yang hiperbola tadi sebagai cara mereka buat ya jualan gitu. Jadi kayak mereka ngejual konten media dengan judul-judul yang seperti itu gitu. Komersil lah ya. Bener gitu. Bagi kalian gimana guys? Iya, makanya gue juga bingung kenapa berita-berita zaman sekarang itu banyak pakai kata-kata atau unsur yang sensasional, atau kayak atau itu buat clickbait kah, atau itu buat faktor ekonomi mereka kah, atau itu buat engagement apa gimana, gue juga bingung gitu. Itu menurut gue ya engagement, karena apa ya, kan butuh apa ya namanya ya, maksudnya kayak biar menarik gitu. Cuman kalau misalkan nih, kita kan juga ada belajar terkait dengan news value ya, kalau di media gitu. Itu tuh kayak menurunkan nilainya nggak sih? Karena kan beritanya jadi mungkin nggak akurat, terus juga kayak berlebihan, mungkin isinya juga jadi keganggu, ya nggak sih? Apa? Sebenarnya kalau kita merujuk pada konsep news value itu sesuai dengan apa yang gue tahu ya, mungkin kalau misalkan salah bisa diperbaiki atau direvisi gitu. Cuman yang gue tahu konsep dari news value itu sendiri saat itu tuh emang benar merujuk kepada nilai dari berita, substansi dari berita dan lain sebagainya. Iya. Tapi pendefinisian dari news value itu juga mencakup upaya dari jurnalis, editor, dan organisasi media itu sendiri yang bersangkutan untuk menarik perhatian audiens dengan cara-cara tertentu. Salah satunya tadi headline berita itu gitu. Ya. Jadi kalau gua rekap ya, sensasionalisme berita itu tergabung atau tercakup ke dalam news value itu sendiri gitu loh. Itu news value-nya juga yang kayak nggak cuma mengutamakan akurat dan yang kayak itu selayaknya berita, tapi maksudnya didasarkan juga sama kepentingan si audiensnya. Yes. Oke, kalau Bener news value sih. kayak gitu. Oke. Paham. Maksudnya sensasionalisme tuh emang dibutuhin buat narik peminat pembaca gitu kan. Iya Iya. sih. Cuma kalau misalnya bahasanya tuh
terlalu berlebihan, hiperbola, itu nanti malah jadi over sensasionalisme sih menurut gue. Ah, tuh emang over sensasionalisme tuh kayak gimana sih maksudnya? Over sensasionalisme itu kalau misalnya jurnalis ketika nulis berita, mereka tuh terang-terangan nunjukin sikap, pendapat maupun penilaian mereka yang belak-belakan terkait berita itu, jadinya subjektif banget gitu loh yang ditunjukin. Sebenarnya kalau menurut gue ya, kan tadi ngebahas tentang over sensationalism. Tadi juga ngebahas news value. Sebenarnya selagi berita itu nggak ngurangin news value-nya, itu bisa dipakai subtle sensationalism itu. Terus volumenya kencelin. Iya, sumpah gue gak denger jujur. Jadi kalau menurut gue, jadi menurut gue tuh kayak kalau misalnya tadi kan ini ngebahas over sensationalism kan. Nah sebenarnya tuh kalau nggak ngurangin news value itu sendiri sebenarnya nggak apa-apa gitu. Gak Itu apa-apa namanya untuk pakai sensasionalisme. iya, nah namanya subtle sensationalism. Jadi Bedanya kayak- apa tuh sama yang tadi disebut Mime? kalau yang gue tahu ya, kalau subtle itu lebih ke arah gimana caranya pembaca atau audiens tuh bisa peka gitu, apa ya, bisa ngerasain apa yang mau Empati ditulis sama ya? si empati itu, apa yang mau dibawa sama si penulisnya atau si jurnalisnya gitu sih yang gue tahu gitu. Jadi yang gua rekap, kalau si overt ini yang mengurangi substansi, kalau yang subtle ini hanya untuk ya agar si pembaca tuh lebih dekat dengan berita yang dibawakan. Betul Tapi berarti banget. kalau si subtle tuh substansinya tuh nggak berubah. Gak berubah, cuma lebih kepada gimana ya si jurnalis tuh bisa nimbulin kepekaan si ke audiensnya gitu. Oh jadi kayak ibaratnya Tipis sih. Tipis-tipis, Dan itu berarti kalau balik ke konsep news value tadi Sapia bawa, Iya. berarti emang itu cara untuk menarik audiens ya seperti Iya, itu. betul, Tapi yang betul. jadi problem yang tadi Mimi sebutin ya, kayak berita-berita zaman sekarang tuh ya lebih sering ngebawa sensasionalisme itu ke arah yang overt atau ke arah yang Iya. Bener. apa ya? Yang tadi gitu ya Berita. contohnya. Iya, dan itu cukup mengganggu gitu kan ya. Nah, setelah tadi kita cukup bahas banyak ya soal news value, soal sensasionalisme, ada dua tadi tuh kan. Gue mau nanya pendapat lu pada sih, kayak menurut kalian berita yang baik itu gimana sih? Nah, ini pernah nih gue baca salah satu artikel jurnal nih. Gimana? Kalau nggak salah sih tentang pemberitaan dan media sebagainya ya. Itu dari si, gue izin baca dikit ya, takut salah Boleh, nih. boleh. Dari Lawrence de Vivian. Jadi baiknya berita itu bisa memisahkan Vivian. antara mana yang faktual dan mana yang fiksi. Itu yang pertama. Oke. Yang satu. kedua, menyajikan berita itu harus bisa misahin nih antara rasa emosional si penulis sama yang mau ditulis Kedua. gitu. Tiga. Yang ketiga, gimana caranya harus diupayain keseimbangan dan juga keadilan bagi pihak yang dirugikan. Jadi jangan terlalu condong lah ke pelaku. Gimana coba pasang perasaan kalian ketika mungkin kalian jadi korban. Menempatkan Oke. diri. Menempatkan diri gitu loh. Oh ya, gue juga setuju tuh. Berarti untuk bikin suatu berita, jadi yang penting ada 3 hal tersebut ya. Misalnya Iya. yang penting itu Gimana tadi coba? Gimana? Sebenernya gue setuju sama dia. Laras. Hmm. Cuman kalau buat yang apa tadi yang kedua? Emosional. Ya, Kan betul. bisa kan emosional. Cuman kalau dari yang gue pernah baca, itu kan jadi kayak lebih ke arah objektif. Ya nggak sih? Ya, betul. Kita yang kayak harus aktual, harus bener gitu kan. Yang pernah gue baca itu lebih ke ini, jurnalis itu harus bisa nulisnya itu juga pakai perasaannya dia gitu loh. Iya. Selama dia meliput, selama dia mendapatkan datanya gitu. Jadi kayak kenapa harus ada apa namanya, penggunaan emosional dari si jurnalis itu, karena biar dia ngerasain kayak di lapangan audiensnya ya, maksud gue kayak biar audiensnya tuh kayak, oh nih ternyata pas membaca itu kayak, oh gue bisa menempatkan diri mungkin sebagai, ya mungkin bisa dibilang netral, tapi kan ada yang condong jadi kayak, oh kalau jadi korban tuh gue akan kayak gini, gue jadi pelaku. Iya. Jadi bisa, cuma maksudnya kalau yang itu kayaknya terkait dengan objektivitas tuh kayak batasannya banyak banget gitu loh. Iya. Dan kayak kalau terlalu terpatok sama objektivitas, menurut gue ya itu kayak Terlalu kaku. terlalu kaku, jadi kayak nggak bisa menjual apa gitu loh. Jadi kayak Berarti gue susah ya? Susah ya? Tapi Berarti itu bikin kayak- berita tuh susah bikin berita. Susah. Lumayan Iya, sih, teman-teman. ya mau nggak mau berarti harus seimbang dong antara Iya. objektivitas sama rasa empati yang ditulis dan disampaikan sama penulis itu sendiri. Lucu sih. Kayak bagi gue ya, PR dari organisasi media tuh banyak banget ya gitu, dan Wah. gak bisa dipungkiri bahwa itu tuh Susah sering sih. sering luput lah dari mereka gitu. Betul, Makanya wah, ya gue bisa bilang
sulit juga sih untuk menjadi mereka yang mesti menyeimbangkan Iya, antara iya. konten yang menghibur dan Iya. menarik dengan konten yang bermutu tadi Nah, gitu makanya loh. itu gue jadi penasaran tuh gimana sih Oh. perspektif dari orang medianya ini pada saat bikin berita itu tuh kayak gimana ya buat mikirin sensasionalisme itu pertimbangin apa aja gitu yang buat dibikin berita tuh kayak gimana ya? Nah, pas banget nih, Bi. Oh. Gimana ya? Gue Apa? sama Laras itu habis jalan-jalan, habis main-main ke Tribun News. Dan Oke. lu ngobrol-ngobrol sama siapa, Ras? Lu tau nggak gue ngobrol sama siapa? Gue ngobrol sama General Manager Digital Kontennya Tribun, Wih, yang namanya? Pak Yulis Sulistiawan. Keren banget sih. Gue ngobrol banyak banget tentang pagar api media, tentang batasan-batasan, terus juga tentang tadi nih topik kita nih tadi sensasionalisme gitu. Tapi menurut pihak Tribun gitu. Sebagai organisasi media itu ya. Betul. Penasaran gak lu, Bi? Serem banget sih. Kalian ngobrol apa sih? Kalau gitu, mendingan kita langsung aja. Let's Let's go. go. Sebenarnya bukan sensasi ya. Tribun itu kalau meliput fakta yang kasus besar gitu, kita terjunkan timnya tuh tim besar. Oke. Peristiwa besar kita terjunkan tim besar. Dan tim besar tersebut garapannya akan multi angle. Dan salah satu multi angle yang digarap adalah sisi-sisi yang unik, yang menariknya. Dapat sisi human interest-nya. Dan semua fakta itu kami rangkum biasanya dalam satu topik berita besar gitu, macam-macam tulisannya di situ. Barangkali yang dibaca oleh audiens kami hanya satu berita yang dianggap yang menonjolkan sisi viralitasnya, sisi sensasional. Sebenarnya nggak seperti juga. Dilihat utuh, karena kalau di web itu kan per posting artikel itu kan per URL. Iya. Bisa jadi yang dibaca hanya satu URL. Padahal kalau berita yang sifatnya besar seperti itu, kita garap tuntas, kita garap lengkap, fakta-fakta kita sajikan, foto, video, infografis, semua kita sajikan, sumbernya dari sumber level A sampai sumber level sekundernya kita datangin semua, termasuk pengamat, apa kata masyarakat, segala macam kita dapatkan di situ semua. Sisi unik dan menariknya tetap kita garap sesuai dengan kaidah jurnalistik. Kita bungkus ya berdasarkan faktanya apa, seperti apa. Sisi humannya kita munculkan, sisi uniknya kita dapat dari keterangan-keterangan para narasumber, kita gali lebih dalam. Kita gali informasinya, bisa jadi media lain nggak menggarap situ, kita masuk lebih dalam dapat informasi yang berbeda. Seperti itu. Jadi kadang-kadang ya karena kita kalau nggak ada sisi berbedanya pasti sama semua. Ya mirip semuanya lah media. Kalau Tribun bisa masuk sisi lainnya seperti itu. Jadi unik menarik hanya salah satu bagian aja. Bukan tujuannya, hanya satu bagian aja. Oke, berarti ciri khas ya Pak, bisa dibilang ciri khas yang dimiliki oleh Tribun gitu. Ya, salah satu faktor pembeda. Salah satu faktor beda. Misalnya ada case A gitu, media lain paling hanya memberitakan ini aja. Tapi Tribun bisa ambil dari sisi-sisi lainnya, bisa kita ambil semua. Bahkan lebih dalamnya dapat di situ. Nah, jadi gue jadi ngerti nih setelah nonton video tadi, menurut Pak Yulis, setiap audiens yang menerima berita atau membaca berita yang diproduksi oleh media itu pasti akan selalu dapat si unsur sensasionalisme ini. Mau sensasionalisme ini dikit, sensasionalisme ini banyak, mereka kan selalu dapat secara sadar atau nggak sadar gitu. Jadi intinya itu guys harus seimbang. Thank you banget ya guys buat diskusi yang sangat insightful dan mindfulling ini. Bener gitu. banget. betul Terima kasih banget. banyak nih karena jadinya kayak jadi tahu nih kalau timeline gue tuh kayak ternyata itu wajar karena ya udah itu menyasar ke audiens. Thank you. Dan apa ya, dan jadi awareness saya buat kita juga sih, dan buat penonton di rumah untuk selalu aware atas isi dari berita yang kita konsumsi sehari-hari guys. Jangan langsung percaya apa-apa ya. Jangan telan mentah-mentah. Tuh. Harus selektif ya guys. Benar. Nah, dan sampai jumpa di podcast kita berikutnya. Bye bye.